Satu cek. Mana? Cek. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pergi ke pasar membeli abu, tidak lupa juga membeli rebung. Hari ini hari Rabu. Untuk peserta dan narasumber, selamat bergabung. Perkenalkan, saya Reska Mahesa, senang sekali saya bisa membawakan acara di webinar Forum Diskusi Publik hari ini yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI bersama Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Dan tema hari ini adalah keterbukaan informasi publik di era digital, tantangan dan dinamika komunikasi publik. Live secara langsung di Avensel Hotel dan Convention Cibubur, Zoom Cloud Meeting dan YouTube Ditjen IKP Kominfo. Hari ini Rabu 23 Maret 2022 pukul 14.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah, kami ucapkan selamat bergabung sekali lagi untuk para peserta dan narasumber. Dan saya ingin menginformasikan dan mengingatkan kembali untuk tata tertib webinar Forum Diskusi Publik hari ini. Antara lain, para peserta wajib mengikuti webinar dari awal hingga akhir, berpakaian rapi dan sopan, berada di ruangan yang tenang dan pencahayaan yang cukup. Juga pada saat berjalannya webinar tidak diperkenankan sambil makan ataupun merokok. Dan yang paling penting, para narasumber wajib mengecek terlebih dahulu display name-nya, karena ini penting sekali. Display name-nya harus sesuai dengan nama yang teman-teman cantumkan di formulir pendaftaran. Kalau belum sama, tenang saja, teman-teman masih diberikan kesempatan untuk mengubah display name-nya terlebih dahulu dengan cara klik partisipan, lalu klik more pada nama kita, lalu klik rename dan tulis nama teman-teman sesuai dengan nama yang teman-teman cantumkan di formulir pendaftaran. Dan saya juga menginformasikan bahwa ada 10 e-voucher masing-masing senilai Rp100.000. Wow, untuk penanya terbaik dan pengupload keseruan webinar hari ini dengan caption semenarik mungkin. Dan untuk teman-teman yang captionnya menarik dan like-nya terbanyak, dialah pemenangnya. Dan jangan lupa untuk mention dan tag ke akun medsos Twitter, Facebook, Instagram DJ IKP Kominfo tentang keseruan webinar hari ini. Sasaran webinar Forum Diskusi Publik dengan tema keterbukaan informasi publik di era digital, tantangan dan dinamika komunikasi publik diselenggarakan secara khusus oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan.
Webinar ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait keterbukaan informasi publik yang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik dan juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-haknya secara tepat dan benar. Baiklah, untuk teman-teman, saya meminta untuk teman-teman menyalakan fitur raise hand-nya, menandakan teman-teman mendengar suara saya dan menangkap gambar dengan baik. Fitur raise hand ini juga penting sekali untuk teman-teman nyalakan nanti pada saat moderator membuka sesi tanya jawab. Jadi silakan untuk teman-teman, kita coba dulu untuk nyalakan fitur raise hand-nya. Jikalau teman-teman menyalakan fitur raise hand-nya, berarti teman-teman mendengar suara saya dan menangkap gambar dengan baik. Dan saya masih melihat di layar monitor bahwa teman-teman yang menggunakan handphone harap mengubah modenya dulu, ya, mode landscape. Jadi saya masih melihat teman-teman menggunakan mode potret untuk teman-teman yang menggunakan handphone. Jikalau sudah, berarti sebentar lagi kita akan memulai webinar kita pada hari ini. Dan saya juga ingin memperkenalkan untuk para narasumber kita yang luar biasa hari ini, bahwa nanti akan hadir di tengah-tengah kita, keynote speaker kita yaitu Dr. Ismail Cawidu, MSI, selaku akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana beliau akan mewakili Bapak Hasim Gautama, selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, di mana nanti Dr. Ismail Cawidu akan mewakili Bapak Hasim Gautama untuk memberikan keynote speech. Dan juga nanti akan hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang luar biasa, yaitu akan hadir Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI, selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Dan nanti akan ada narasumber kita yang hadir di studio di tengah-tengah kita, yaitu Kak Konsita Caroline. Beliau adalah artis dan presenter TV, di mana nanti beliau akan memberikan paparan untuk kita semuanya. Baiklah, sepertinya saya sudah melihat para peserta sudah siap, maka kita sudah bisa memulai webinar forum diskusi publik hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman para peserta dan narasumber untuk menyaksikan penampilan dari Kalakustik. Lagu untuk Anda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman yang telah bergabung bersama kita di webinar siang hari ini. Selamat siang para narasumber yang kami hormati. Kami akan membawakan beberapa lagu daerah hari ini untuk menghibur teman-teman sekalian. Lagu pertama Cik Cik Stereo.
bawa dapetin 2 ekor cukup serius dengan sungking dari gawe matane coba bawa dapetin 2 ekor gak kabur dalam tulang pita hidung bibir ronga sampai kita wadolo pancing raja tiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ismail Cawidu MSI, selaku akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kepada yang terhormat Bapak Krisantus Kurniawan SIP MSI, selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Kepada yang terhormat Kak Konsita Caroline, selaku artis dan presenter TV, dan salam semangat selalu untuk para peserta, panitia, dan gimana pun Anda berada. Salam semangat selalu. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkesempatan bergabung dalam acara webinar Forum Diskusi Publik hari ini. Webinar Forum Diskusi Publik dengan tema keterbukaan informasi publik di era digital, tantangan dan dinamika komunikasi publik diselenggarakan secara khusus oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Bapak Krisantus Kurniawan SIP MSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Dan kami ingin menginformasikan bahwa profil peserta terdiri dari unsur mahasiswa, masyarakat, generasi milenial, dan lapisan masyarakat dari konstituennya Bapak Krisantus Kurniawan SIP MSI, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II. Baik, kita masuk ke acara berikutnya. Saya meminta untuk para panitia, para peserta, dan para narasumber untuk bangkit berdiri karena kita sama-sama akan mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
Lagu Indonesia Raya telah selesai berkumandang, para hadirin dipersilakan untuk kembali duduk. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, marilah kita mengawali acara inti di webinar forum diskusi publik hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita mendengarkan keynote speech dari keynote speaker kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Ismail Cawidu MSI, selaku akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk memberikan keynote speech hari ini. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Dr. Ismail. Waalaikumsalam. Silakan dokter. Selamat siang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kristantus Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 1 Komisi 1. Yang saya hormati, saya panggilnya Mbak Consita Caroline. Dan yang saya banggakan para peserta webinar pada hari ini, izinkan saya mewakili Bapak Hasim Gautama dari Kominfo dalam kapasitas saya sebagai salah seorang tenaga ahli di Kementerian Kominfo. Tema yang dibahas pada hari ini adalah suatu tema yang sangat luar biasa dan sangat penting sekali bagi masyarakat. Pentingnya di mana? Yang pertama, perlu diketahui bahwa berbicara soal keterbukaan informasi publik, maka landasannya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kalau kita tarik ke atas, landasan dikeluarkannya undang-undang ini, di mana saya juga memang terlibat di dalam pembahasannya di Komisi 1, itu landasannya adalah pasal 28F Undang-Undang Dasar 45 yang memberikan jaminan legalitas konstitusional terhadap setiap orang, terutama di Indonesia, setiap orang untuk bebas mencari, memperoleh, menyebarluaskan informasi untuk meningkatkan kepribadian dan lingkungan sosialnya. Ini jaminan Undang-Undang Dasar. Itu dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Nah, jaminan kebebasan tersebut bagi setiap orang itu baru bisa dilaksanakan kalau ada undang-undang yang menjelaskan secara teknis bagaimana cara menggunakan haknya untuk mendapatkan informasi dan bagaimana cara badan-badan publik menyediakan informasi. So, ada dua hal yang sangat terkait di sini, yaitu di satu sisi masyarakat Indonesia, siapapun itu, yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik. Dan informasi publik itu adanya di badan-badan publik negara maupun badan-badan publik non-negara. Jadi sejak reformasi sebenarnya, undang-undang ini sudah mulai digarap. Sejak tahun 1999, tahun 2000 itu saya sudah ikut membahasnya dengan teman-teman di Kominfo. Kemudian pada saat itu DPR juga membuat sebuah rancangan, namanya Rancangan Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Kemudian tahun 2005 baru kemudian dibahas di DPR. Mulai dibahas tahun 2005, itu tahun 2008 baru disahkan. Jadi memakan waktu kurang lebih 9-10 tahun baru bisa disahkan. Ini adalah sebuah undang-undang yang sangat luar biasa sekali, ya, karena itu berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa sebelum ada undang-undang ini, itu tidak ada undang-undang yang menjamin kalau kita ingin mendapatkan sebuah informasi di badan-badan publik. Misalnya ingin kita bertanya tentang anggaran, kita ingin bertanya tentang suatu kebijakan,
kita ingin bertanya sesuatu yang berkaitan dengan bantuan-bantuan. Nah, sebelum ada undang-undang ini tidak pernah ada kepastian bahwa setiap orang bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi tersebut. Tetapi saya ingin menyampaikan di sini di webinar ini bahwa saat ini setelah berjalan kurang lebih 11 tahun undang-undang ini berlaku, pada hadirin sekalian, kepada publik ya, punya hak untuk bertanya ke badan-badan publik, punya hak untuk mengetahui segala macam kebijakan yang terkait dengan negara ini. Ya. Segala macam, apa saja. Ya, bahkan termasuk anggaran, ya, anggaran keuangan di semua kementerian lembaga, anggaran tentang bantuan sosial, anggaran tentang terkait dengan masalah pengelolaan negara, tentang gaji, tentang apa. Itu semua dijamin, ya, dijamin Anda punya hak untuk mengetahui itu. Kenapa? Karena kita berharap ya bahwa dengan mengetahui banyak informasi, maka orang itu bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya, ya. Misalnya para orang yang mempunyai produk-produk industri, ya, dia ingin memasarkan kemana? Dia berhak bertanya kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian, ya, di mana? Dan Dinas Perindustrian Perdagangan wajib menjawab pertanyaannya. Ya, ada orang yang ingin mendapatkan beasiswa, dia bisa bertanya kepada lembaga pendidikan, badan Kementerian Pendidikan. Itu wajib ya dijawab. Kalau tidak dijawab bisa diperkarakan. Dan lembaga atau komisi yang dibentuk untuk ini sudah ada namanya Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi di provinsi. Artinya gini, kalau ada orang yang ingin mendapatkan sebuah informasi ke badan-badan publik lalu tidak diberikan, maka dia bisa difasilitasi oleh komisi yang berbentuk independen. Ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2010, sekarang sudah tahun 2022. Sudah 11 tahun undang-undang ini berjalan yang menjamin kebebasan seseorang warga negara untuk bertanya tentang informasi publik ke badan-badan publik, ya, ke yayasan-yayasan, ke sekolah-sekolah, ke manapun yang sifatnya badan-badan publik. Nah, badan publik itu yang mana? Badan publik itu adalah badan publik yang terkait dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, yang terkait dengan penyelenggaraan negara di badan-badan publik dan berkait dengan kepentingan publik. Itu berhak kita bertanya. Ya, supaya apa? Supaya orang bisa sejahtera. Orang itu bisa mengetahui bagaimana sih negara ini dikelola. Ya, itu adalah sebuah jaminan yang luar biasa yang tidak boleh dikurangi. Ini yang orang tidak tahu. Nah, sejak undang-undang ini dibahas memang itu waktu itu kita belum berpikir bagaimana tentang masuk era digital. Karena dibahas tahun 2000 ya, 2005 baru dibahas. Sekarang kita sudah masuk era digital. Maka sebenarnya antara peminta informasi dengan penyedia informasi itu mestinya sudah semakin nyaman mendapatkan informasi. Nah, sebab di dalam undang-undang ini dibahas ada kewajiban bagi badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi. Ada, dia sediakan dan dia umumkan. Ada kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi, menyampaikan informasi secara serta-merta, misalnya BMKG, ya, atau Badan POM misalnya, tiba-tiba ada produk yang berbahaya dia harus umumkan tanpa diminta. BMKG mengumumkan setiap hari mengenai cuaca. Untuk apa? Supaya publik tahu, ya. Kemudian ada kewajiban untuk menyediakan setiap saat informasi yang dibutuhkan oleh publik. Dan ada kewajiban untuk merahasiakan informasi yang memang dirahasiakan oleh undang-undang. Ini yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga dengan demikian, maka sebenarnya dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tidak ada alasan untuk tidak mengetahui informasi. Teman-teman yang ada di webinar ini, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, apapun ada, ya. Jadi Anda tidak perlu lagi, kalau dalam undang-undang kan diminta untuk membuat surat, memohon informasi,
Sekarang dengan kemajuan teknologi, saya kira Anda cukup bertanya saja kepada badan publik atau membuka website-nya tentang informasi yang Anda inginkan. Dan tantangannya, kalau bicara tantangannya bagi badan publik adalah bahwa badan publik sekarang harusnya semakin canggih di dalam menyebarluaskan informasi yang ada di badan-badannya sendiri. Jadi tanpa diminta, karena undang-undang meminta, mewajibkan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi, baik serta-merta maupun setiap saat, maka tantangannya bagi badan publik adalah dia harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Apa itu kemajuan teknologi? Sekarang orang tidak lagi banyak membaca informasi melalui media-media yang mainstream. Sekarang cukup dengan handphone, orang bertanya tentang berapa sih, itu kemana sih harga-harga, kenapa sih minyak kok sampai susah di lapangan. Bisa bertanya kepada Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perdagangan wajib menjawab setiap pertanyaan itu. Dan kalau tidak dijawab, itu bisa difasilitasi oleh Komisi Informasi. Nah, jadi inti dari semua ini adalah bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengetahui, untuk meminta informasi, untuk memperoleh, untuk menyebarluaskan informasi kepada siapapun, ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini saya tekankan, ya. So, tantangannya adalah kita juga dalam teknologi ini kita tidak boleh sembarangan. Misalnya informasi kita sudah dapatkan, kita untuk apa? Untuk kita gunakan sesuatu yang bermanfaat. Dan kita tidak diperbolehkan menyebarluaskan informasi, ya, yang tidak menguntungkan bagi orang lain, atau mengelola informasi itu diroba-roba sehingga menimbulkan hoax. Itu awas, hati-hati. Karena ada undang-undang lain yang mengatur masalah ini. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya informasi yang kita minta itu hendaknya informasi yang memang kita butuhkan untuk kepentingan kita. Kalau misalnya mahasiswa, dia meminta informasi untuk sekolahnya. Kalau pedagang, dia meminta informasi untuk perdagangannya. Ya, kalau ingin membuka usaha, dia meminta informasi untuk bagaimana mengembangkan usaha. Kalau dia UMKM, dia bisa meminta informasi, ada nggak sih penyediaan modal dari Kementerian Koperasi, ya, ada nggak sih bantuan yang bisa diberikan kepada kami dari kelompok yang rentan ini di Kementerian Sosial. Semua terbuka kesempatan untuk memberikan, untuk mendapatkan informasi itu. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Undang-Undang 14 menjamin hak Anda untuk mendapatkan informasi. Hak Anda untuk tahu itu dijamin oleh undang-undang, dan diwajibkan kepada setiap badan publik itu untuk menyediakan informasi. Apalagi sekarang zaman teknologi, udah tinggal menyampaikan informasi melalui teknologi, melalui digital, siap, cari aja di situ. Dan bagi badan publik itu tertantang untuk semakin canggih di dalam melayani permintaan informasi. Ya, tidak perlu lagi berbeli-beli demokrasi, meskipun dalam undang-undang diatur bahwa kalau meminta informasi itu mengajukan permohonan, kemudian ada batas harinya 7 hari sampai 17 hari, itu baru bisa diberikan, ada aturannya. Tapi dengan zaman teknologi tantangannya, badan publik tidak perlu lagi menunggu sekian hari lamanya untuk menjawab permintaan setiap orang untuk mendapatkan informasi. Karena semakin mudah. Ya. Hanya kemudian tantangannya bagi daerah-daerah yang belum terjangkau dengan jaringan, itulah masalahnya. Nah, kaitannya di sinilah prakarsa dari Komisi 1 bersama dengan Kominfo sekarang ini sedang menyiapkan, ya, sedang membangun, sedang menyambungkan sekian ribu desa yang masih belum tersambung. Kalau saya tidak salah, tahun ini masih ada 3.500 desa yang sedang dikerjakan untuk penyambungan internetnya. Karena ini bagaimanapun ini terkait masalah akses untuk mendapatkan informasi tadi. Jadi dengan semakin meratanya infrastruktur telekomunikasi, maka semakin meratanya hak-hak publik untuk mendapatkan informasi dimanapun dan apapun yang dia inginkan. Saya kira itu inti dari pembicaraan hari ini, dan bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana caranya, dan sebagainya itu tentu ada narasumber yang sudah dipersiapkan untuk itu. Saya hanya ingin memberikan garis besarnya bahwa hak
Anda adalah sebagai warga negara memilikinya untuk mendapatkan informasi, dan kewajiban badan publik adalah wajib memberikan informasi yang Anda minta. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Ismail Chawidu MSI yang sudah memberikan keynote speech-nya pada hari ini. Sehat selalu dan sukses untuk Bapak. Baiklah, tiba saatnya kita masuk ke acara inti. Tapi sebelum itu, saya ingin memanggil terlebih dahulu moderator kita, di mana yang akan memandu acara inti webinar Forum Diskusi Publik hari ini, yaitu Kak Muhammad Kevin Gusnadi, SIPMSI. Selamat siang Kak Kevin. Selamat siang Kak Reska, apa kabar? Alhamdulillah sehat, dan ini untuk beberapa kalinya kita berjumpa. Dan kebetulan sama seperti kemarin, hari ini salah satu narasumber kita hadir di tengah-tengah kita di studio ya. Oke, langsung saja Kak Kevin, moderator kita Kak Kevin Gusnadi. Terima kasih Kak Reska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan DPR RI. Anggota DPR RI-nya yaitu Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI. Beliau merupakan anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II. Tema diskusi pada hari ini yaitu keterbukaan informasi publik di era digital, tantangan dan dinamika komunikasi publik. Tujuan dari tema pada hari ini yaitu mengedukasi masyarakat terkait keterbukaan informasi publik yang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik dan juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-haknya secara tepat dan benar. Pada forum diskusi publik hari ini ada dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama yaitu Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota DPR RI Komisi 1 Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita di acara hari ini melalui Zoom meeting. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Kak Konsita Caroline. Beliau merupakan aktris dan presenter TV. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama saya di studio pada hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Kak Konsita. Selamat siang Kak. Selamat siang, apa kabar Mas Kevin? Alhamdulillah baik. Kak Konsita gimana, sehat? Sehat juga, alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah, ini udah beberapa kali kita ketemu pada forum diskusi publik ya Kak, yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kominfo dan Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI. Dan tidak lupa saya menyapa dan selamat datang serta selamat bergabung bagi para peserta forum diskusi publik hari ini, khususnya di daerah pemilihannya Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI di Kalimantan Barat II,
umumnya Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia. Untuk tidak berlama-lama, mari kita beri kesempatan kepada Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI menyampaikan pemaparannya pada hari ini. Pada Bapak Krisantus Kurniawan dipersilakan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik. Yang saya hormati Adinda Concita Caroline, moderator Kevin Gusnadi, dan pembawa acara Reska Mahesa. Yang saya hormati Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh peserta webinar forum diskusi publik yang berada di seluruh penjuru Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini dengan tema keterbukaan informasi publik di era digital, tantangan dan dinamika komunikasi publik. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji syukur untuk patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita pada hari ini diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita berkesempatan untuk hadir pada webinar pada hari ini. Tentu itu merupakan satu rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang patut kita syukuri secara bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berbicara tentang keterbukaan informasi publik di era digital serta tantangan dan dinamikanya, tentu semua ini bermuara kepada pelayanan pemerintahan di bidang pembangunan kemasyarakatan yang tentu kita harapkan bisa lebih optimal, bisa lebih menyentuh terhadap seluruh kepentingan masyarakat. Untuk itu tentu peran serta masyarakat di dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, sangat diharapkan. Di era konvensional, dahulu kala, tentu peran serta masyarakat tidak bisa optimal, karena semua dilakukan dengan proses tatap muka. Semua dilakukan oleh masyarakat dengan proses bertemu langsung. Namun demikian tentu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini, sebetulnya peran serta masyarakat bisa lebih optimal. Namun demikian tentu tergantung kepada keterbukaan pemerintah membagi informasi kepada kita. Apabila informasi tersebut kurang terbuka, kurang dibagi kepada masyarakat, tentu harapan kita kepada masyarakat untuk lebih proaktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan akan sulit tercapai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, berdasarkan fakta empiris, tercermin bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal sebagaimana harapan masyarakat. Antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini akan mengurangi esensi tujuan pemerintah atau negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, salah satu upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah.
Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik dan bermuara pada jaminan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya. Karena bagaimana mungkin dapat mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah dapat secara tepat dan benar. Pemerintah pada prinsipnya menjalankan 3 tugas utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan menyelenggarakan pelayanan publik. Negara wajib hadir untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jaminan konstitusi terhadap hak atas keterbukaan informasi publik, sebagaimana termaktub dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang KIP, menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Webinar kita pada hari ini tentu memiliki maksud dan tujuan yang diharapkan para peserta webinar dapat menyerap dan tentu menambah referensi bagi kita, pengetahuan bagi kita, bagaimana kita ikut berpartisipasi dalam informasi pelayanan publik. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan informasi publik sebagai esensi tujuan pemerintah atau negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah mengedukasi masyarakat bahwa melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kita harapkan dapat membangun kepercayaan publik atas berbagai kebijakan pemerintah, tercipta tata kelola pemerintah yang baik, good governance, sehingga publik lebih sadar informasi serta turut berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program kerja pemerintah. Webinar kita pada hari ini juga memiliki sasaran yang tentu kita harapkan sasaran tersebut bisa lebih optimal di era digital pada saat ini. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan hubungan masyarakat pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Tidak hanya sekedar memproduksi, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi saja. Lebih dari itu, harus mampu mendorong kepercayaan dan partisipasi publik melalui transparansi, menciptakan akuntabilitas melalui pelayanan informasi yang kesemuanya untuk keberhasilan program serta kebijakan dan performa pemerintah. Yang kedua adalah mengedukasi masyarakat terkait keterbukaan informasi publik yang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik dan juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-haknya secara tepat dan benar. Dan yang terakhir adalah perlu berbagai upaya untuk memastikan proses transmisi informasi dapat berjalan dengan baik, diantaranya melalui inovasi, kolaborasi, dan transformasi digital, sehingga diharapkan membuat masyarakat lebih sadar informasi dan secara umum memahami berbagai kebijakan pemerintah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, sangat tergantung dari partisipasi dan dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, tentu kita harapkan masyarakat di era digital saat ini bisa lebih proaktif untuk menggali informasi tentang pelayanan publik
yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Pelayanan publik tersebut menyangkut serta mendorong kemajuan pembangunan di berbagai bidang di daerah. Pembangunan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, infrastruktur, politik, dan sebagainya. Seluruh hajat hidup masyarakat kita di daerah tentu sangat tergantung dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itulah maka rakyat, masyarakat wajib untuk berpartisipasi secara aktif untuk menggali informasi tentang pelayanan publik. Pemerintah tentu kita harapkan lebih terbuka terhadap masyarakat. Tidak ada lagi di era digital ini sesuatu yang menjadi rahasia. Semua pelayanan pembangunan, kemasyarakatan, sosial, dan politik yang dilakukan pemerintah harus terbuka untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Saya pikir demikian, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan. Baik, terima kasih kepada Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI yang telah menyampaikan pemaparannya pada hari ini yang bertemakan keterbukaan informasi publik di era digital dan bagaimana tantangan dan dinamika terkait komunikasi publik tersebut. Dan kita lanjutkan ke narasumber berikutnya yang berada di studio bersama saya, Kak Konsita Karolin. Pada Kak Konsita dipersilakan. Terima kasih Kak Kevin. Sebenarnya tadi sudah sangat detail dan lengkap ya apa yang disampaikan oleh Bapak Hashim Gautama dan juga Bapak Krisantus. Jadi saya hanya akan menambahkan saja, kalau tadi banyak menitik beratkan pada peranan pemerintah dalam mensukseskan keterbukaan informasi publik di era digital. Sekarang aku mau memberikan pengingat atau reminder juga kepada kita, publik, massa, dan masyarakat yang menerima informasi tersebut. Karena memang kalau kita bicara yang namanya informasi publik di era digital, itu kan sudah sangat mudah sekali ya untuk kita akses dan kita dapatkan. Benar sekali seperti kata pembicara-pembicara sebelumnya, kita sebagai masyarakat juga harus lebih proaktif dalam menggali informasi-informasi khususnya terkait dari pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena sebenarnya kalau kita bahas apa sih yang disebut dengan komunikasi publik, ini aku akan berikan paparan singkatnya dengan bahasa yang mudah dicerna juga. Komunikasi publik ini adalah sarana di mana organisasi dapat menyebarkan pesan kepada halayak banyak. Nah, di zaman kita sekarang sudah tidak perlu lagi menggunakan yang namanya siaran televisi. Sudah bisa hanya dengan menggunakan telepon seluler, dengan menggunakan media elektronik, kita sudah bisa melakukan hal itu. Bahkan contoh mudahnya adalah yang kita laksanakan sekarang, webinar kita hari ini juga sebenarnya adalah bentuk dari pemaparan informasi publik karena begitu terarah dan memiliki manfaat yang baik untuk masyarakat juga. Jadi sebenarnya kalau ditanya, aduh kira-kira di mana saya bisa mendapatkan informasi publik? Sehari-harinya juga kita sudah menerima dan mendapatkan informasi tersebut hanya dalam genggaman kita saja menggunakan gadget dan juga telepon seluler. Nah, informasinya tentang apa? Macam-macam ya Bapak dan Ibu sekalian, asalnya juga bisa dari swasta atau seperti penyampaian dari para speaker kita sebelumnya, bisa juga asalnya dari pemerintah, akademisi, dan lain-lain. Cara mengemasnya pun juga beragam. Seperti kita hari ini dalam bentuk webinar bisa, dalam bentuk upacara bisa, dalam bentuk pertemuan keluarga pun juga bisa. Nah, tapi di sini yang ingin aku ingatkan kembali sebagai masyarakat yang baik dan benar, sebagai orang yang menerima pesan dalam informasi publik ini, kita juga memiliki tugas.
Selain kita harus proaktif, kita juga di sini memiliki tugas untuk memfilter informasi-informasi itu. Karena sebenarnya kalau kita bicara komunikasi publik, itu ada 7 komponen utama untuk bisa sukses tersampaikan dan juga terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu komunikator, tadi sudah dibahas juga, bisa dari pemerintah, bisa dari swasta, media, atau bahkan jurnalis. Ada juga pesan, informasi yang ingin disampaikan, itu sudah pasti komponen utama dari komunikasi publik. Ketiga, media. Nah, medianya menarik nih. Sekarang tidak hanya media cetak, tapi media elektronik juga. Salah satunya semudah kita sekarang buka handphone, kita browsing website, sudah banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari contohnya detik.com, kapanlagi.com, dan lain-lain. Kemudian komunikan. Ini adalah peran kita semua Bapak Ibu atau individu yang menerima pesan-pesan tersebut. Lalu ada lagi, ini adalah tambahan tugas untuk kepemerintahan mungkin ya. Harus ada gatekeeper atau sosok yang menentukan pesan yang akan disampaikan ke halayak ramai. Jadi pesan yang akan disampaikan juga harus tersaring dan sesuai dengan topik kita hari ini, memiliki unsur keterbukaan, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tersaringnya maksudnya bagaimana? Tersaring apakah informasinya akan bermanfaat untuk banyak orang atau tidak? Apakah ini berita bohong atau tidak? Ini juga perlu diluruskan kembali oleh seorang gatekeeper. Nah, kemudian kedua komponen utama lainnya, nomor 6 dan nomor 7 adalah timbal balik serta reaksi ataupun konflik terhadap pesan tersebut. Jadi di sini kita sebagai individu yang menerima informasi-informasi publik juga harus pintar-pintar mencerna dan seperti yang disampaikan tadi harus lebih proaktif. Proaktifnya dalam artian apa? Proaktifnya kita harus menyeleksi betul-betul mana informasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa bermanfaat, mana yang tidak. Kemudian di sini pesan yang disampaikan juga harapnya bisa jujur sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan bukan merupakan hoax atau bisa merugikan. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Hashim Gautama ya, bahwa kita sebagai masyarakat itu memiliki hak loh sebenarnya untuk menuntut informasi pelayanan publik. Jadi contohnya nih, kalau boleh sharing sedikit ya, banyak sekali teman-teman saya yang kemarin pada saat dilakukannya vaksin booster ketiga, itu mempertanyakan, lalu bagaimana saya bisa dapat undangan vaksin contohnya. Sementara hal tersebut sebenarnya kalau kita punya aplikasi Peduli Lindungi itu sudah ada invitation atau undangannya. Tapi ternyata masih banyak sekali nih masyarakat yang belum menerima informasi ini, belum sampai informasi dan pengetahuannya hingga ke lapisan terdalam dari masyarakat di Indonesia. Yang artinya di sini kita sebagai rakyat juga bisa menuntut kepada pemerintah untuk lebih merata atau menyebarluaskan lagi informasi-informasi terkait layanan publik yang tentunya akan bermanfaat. Cara menuntutnya gimana? Perlukah dengan demonstrasi? Enggak dong, karena kan zaman sekarang sudah di era digital ya. Kalau kita lihat dari beberapa layanan-layanan pemerintah juga sekarang sudah ada websitenya, sudah bisa diakses secara online, jadi sudah tidak perlu lagi kita hadir secara fisik, kita datang ke kantor, itu sudah tidak perlu lagi, kita bisa sampaikan kritik dan saran secara online tentunya dengan tata bahasa yang baik dan benar juga. Jadi maksud dari proaktif yang dituntutkan kepada masyarakat atau komunikan penerima informasi di sini lebih kepada yuk kita juga jangan hanya duduk berdiam menunggu informasi, tapi kita harus gali sebanyak-banyaknya, kita juga harus aktif meminta kepada pemerintah apabila ada informasi-informasi penting yang sekiranya belum kita ketahui begitu. Dan sekarang sarananya sudah ada banyak sekali, salah satunya seperti acara kita hari ini yang tentunya juga rutin dilakukan, webinar-webinar bermanfaat dengan topik dan tema yang tentunya bisa membuka pikiran kita, mencerahkan pikiran kita tentang informasi-informasi yang mungkin masih belum banyak diketahui. Di era digital ini kita tidak boleh malas lagi ya Bapak Ibu, karena segala kemudahan di dunia sudah ada dalam genggaman tangan kita. Semudah tinggal kita membuka beberapa website, kita tinggal searching saja di mbah Google, itu kita sudah bisa mendapatkan informasi-informasinya. Jadi kalau sekarang
Pemerintah sudah memberikan sarananya, sudah memberikan akses untuk kita mendapatkan informasi-informasi terkini. Yuk, kitanya juga harus aktif mencari dan mengetahui. Kurang lebih seperti itu yang bisa aku tambahkan, Mas Kevin. Baik, terima kasih Kak Konsita Caroline yang begitu luar biasa dalam penyampaian terkait dinamika dan tantangan dalam komunikasi publik. Nah, ada komponen utama dalam komunikasi publik ada 7 tuh Kak. Ada 7 tadi. Nah, ini menarik nih. Nanti mana tahu dari para peserta kita bikin kuis saja. Dari 7 itu ada yang bisa jawab ya gitu kan. Benar, karena sebenarnya kan komunikasi publik itu 2 arah ya. Betul. Informasi yang disampaikan juga membutuhkan reaksi dan respon dari kita masyarakat. Jadi kalau sudah dari pemerintah sudah bergerak nih memberikan pelayanan publik, informasi publik, kita juga harus bisa meresponnya dengan baik begitu. Oke. Mungkin kita terus yang pesan yang jujur. Nah, terkait hoax nih Kak. Ya. Hoax, terus juga ada berita-berita negatif. Apalagi sekarang marak ya terkait ada beritanya ini yang kripto, binomo segala macam tuh Kak. Oke, Nah, itu gimana kita investasi menyikapi ya. sebagai anak muda gitu loh Kak. Itu Iya. kan bagian dari komunikasi publik juga ya. Berita yang positif atau negatifnya yang diterima oleh masyarakat. Nah, ini banyak berita-berita negatif yang diterima oleh masyarakat anak muda yang menjadi, apalagi dalam pandemi COVID-19 sekarang kan. Iya. Banyak orang masyarakat susah segala macam. Nah, dengan adanya investasi yang cepat untuk bisa kaya. Nah, ini gimana cara menyikapinya Kak dalam era komunikasi publik saat ini gitu? Jadi untuk masukannya sebenarnya mungkin ada 2 ya, untuk kedua belah pihak, untuk para pelaku dan juga kepada kita semua nih halayak ramai, masyarakat yang menerima informasi tersebut. Tadi sudah aku berikan sedikit juga paparannya. Mungkin kalau kepada para pelaku di sini kuncinya adalah topik kita hari ini, keterbukaan. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Itulah juga kenapa aku sebenarnya salut sekali dengan pemerintah di Indonesia setelah ramai mengenai kasus-kasus investasi binary option ini. Kemudian banyak sekarang webinar atau kelas-kelas yang diberikan oleh pemerintah dan juga sektor-sektor pendidikan investasi yang menjangkau masyarakat. Jadi kita akhirnya diberikan edukasi bahwa nih yang benar seperti ini. Nah, kalau untuk masyarakatnya sendiri tentunya di era digital yang segala sesuatunya serba mudah, serba cepat, hanya dengan ketikan jari kita sudah bisa mengunggah sebuah informasi dan yang menerima juga bukan 1-2 orang, bahkan bisa langsung ribuan jutaan orang. Jadi kita tidak bisa hanya bergantung diri kepada pemerintah aja nih Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang tadi sudah aku sampaikan juga ya, tentunya di zaman sekarang di mana kita sudah dibekali dengan gadget yang super canggih, kita punya smartphone, ayo kita juga harus upgrade keingintahuan dan juga bagaimana kita melihat dunia gitu. Dalam artian di sini kita harus lebih waspada lagi, meng-cross check, double check, triple check segala fakta dan informasi yang kita terima. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh para speaker kita, para tamu-tamu yang luar biasa, bahwa kita sebagai masyarakat harus lebih proaktif, mau menggali informasi sendiri. Jadi saat kita menerima sebuah fakta atau sebuah berita, jangan ditelan bulat-bulat Bapak Ibu sekalian. Kita harus lihat dulu mana informasi yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Terus gimana saya bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak? Kembali lagi yang namanya komunikasi publik, kita tidak bisa 100% serahkan kepada pemerintah. Kita yang harus belajar untuk mensaring itu sendiri, menjadi filter untuk diri sendiri. Sekarang fiturnya sudah banyak, kita bisa cross check sama orang terdekat lewat telepon, atau kita bisa cari sendiri informasinya secara online. Kelas-kelas online-nya juga sudah banyak. Dan bisa dengan rutin mengikuti webinar-webinar seperti sekarang ini nih. Pertemuan kita nih bermanfaat, bisa memberikan wawasan yang lebih luas juga kepada lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Karena sekarang kita sudah terhubung secara digital, jadi mau Anda berada di Makassar, di Kalimantan, atau di Bali, dimanapun kalian berada, sudah bisa saling berkomunikasi dan informasi yang diterima juga sama cepatnya. Wah, luar biasa Kak Konsita, terima kasih. Jadi kita perlu terima kasih juga nih ke Ditjen IKP Kominfo dan Bapak Krisantus Kurniawan. Berkat ini kita bisa
lebih menambah wawasan kita dalam berkomunikasi publik ya Kak ya. Betul. Apalagi di era digital pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Dan mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Namun saya mengingatkan kepada para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini dapat mengaktifkan fitur raise hand dan mengaktifkan audio beserta kameranya. Dan tadi Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI mohon pamit undur diri karena akan mengikuti kegiatan BKSAP atau Badan Kerjasama Antar Parlemen di Nusa Dua Bali terkait Interparliamentary Union. Jadi mohon maaf, kata Bapak Krisantus, pesan kepada para peserta untuk tetap semangat dan ambil nilai-nilai positif yang disampaikan oleh para narasumber pada hari ini. Dan untuk acara selanjutnya yaitu penampilan musik dari grup band akustik Kalkustik. Selamat mendengarkan. Cek low. Bentar ya. Berapa detik? Kalau udah ya, selamat siang semuanya, kembali lagi bersama kami Kalkustik akan menghibur teman-teman sekalian sebelum lanjut ke sesi tanya jawab. Lagu selanjutnya Sungai Kapuas. Cek. Sampan lajo dari hilir sampai ke bulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari dulu membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh kemana, sungguh susah nak melupakannya. Hey Kapuas, hey Kapuas. Laju dari hilir sampai ke ulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari dulu membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya.
Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Dia pun pergi jauh kemana, sungguh susah nak melupakannya. Hey, Kapuas, hey, Kapuas, hey. Terima kasih. Diuncang dalam tempurung, anak dare supangan bujang, caca ke dapur mencium puntung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung, anak dare supangan bujang, caca ke dapur mencium puntung. Uncang, ape diuncang dalam tempurung, anak dare supangan bujang, caca ke dapur mencium puntung. Cauncang burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung, anak dare supangan bujang, caca ke dapur mencium puntung. Burung cauncang, ape diuncang dalam tempurung, anak dare supangan bujang, caca ke dapur mencium puntung. Ape diuncang dalam tempurung, anak dare supangan bujang, caca ke dapur mencium puntung.
Terima kasih. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih kepada grup band akustik Kalakustik yang telah menyumbangkan 2 lagu tradisional dari Kalimantan Barat. Dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan melihat ke layar monitor dulu, ada 107 partisipan atau peserta pada hari ini. Dan sudah ada 6 yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Saya ingatkan, dipersiapkan untuk kakak-kakak peserta memastikan audio beserta kameranya bisa kita dengarkan dan lihat secara jelas. Untuk itu kita persilakan kepada nomor 28, yaitu Kak Firda Lusti Afsyah. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya, tadi kan udah dibahas mengenai penyampaian komunikasi dan informasi di zaman era digital seperti ini. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana upaya pemerintah menyampaikan informasi publik ini kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang tidak memiliki sinyal yang cukup untuk menjangkau berita ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Firda Lusti Afsyah. Dan kita lanjutkan ke penanya berikutnya, yaitu Kak Ervin Gunawan. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya, seperti daerah saya kan Skadau, khususnya itu di pelosok. Jadi kami di sana tidak semuanya memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang valid dari pemerintah. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana tanggapan atau tindakan pemerintah melihat ada sebuah daerah yang tidak memiliki akses untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang valid, dan bagaimana ya, mungkin itu aja, mungkin segitu aja pertanyaan saya, karena pertanyaan saya tadi udah ditanyakan dulu. Oke, sekian pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Ervin yang sudah bertanya pada forum diskusi publik hari ini. Dan kita lanjutkan ke penanya berikutnya, nomor 56. Kak Novi Afriana, dipersilakan. Kenalkan, saya Novi, saya dari Kabupaten Landak. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait cara mengakses atau mendapatkan informasi selain menggunakan website atau secara online. Seperti di daerah saya kan belum semua lembaga pemerintahan memiliki website online itu mengenai informasi publik. Jadi maksudnya kita dapat akses informasi itu secara langsung. Terkait mengakses informasi secara langsung ini kan tidak semua lembaga itu welcome terhadap kita, kecuali seperti kita dari lembaga mana. Terus kan pasti mereka bertanya, emangnya ini kamu dari lembaga apa, keperluan kamu apa gitu. Kalau untuk pribadi kayaknya susah. Terus apa peran undang-undang dalam melindungi hak publik yang seperti itu? Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Novi Afriana dari Landak yang telah bertanya pada sesi tanya jawab hari ini. Ada 3 penanya. Yang pertama Kak Firda, bagaimana upaya pemerintah dalam komunikasi publik khususnya di daerah terpencil? Dan Kak Ervin Gunawan mungkin lebih
sedikit mirip dengan penanya pertama. Dalam memiliki akses mendapatkan informasi yang valid itu bagaimana, apalagi di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau arus informasi digital. Dan Kak Novi Afriana, cara mengakses dalam mendapatkan informasi selain online. Nah, bagaimana mendapatkan informasi secara langsung, apalagi ada beberapa lembaga-lembaga komunikasi mungkin, lembaga-lembaga informasi yang kurang welcome atau kurang terbuka dalam menyampaikan komunikasi seperti itu. Dan dipersilakan kepada Kak Konsita merespon ketiga penanya hari ini. Oke, sebenarnya ini pertanyaan ditujukan lebih cocok kalau dijawab oleh Pak Krisantus ataupun Pak Hashim Gautama ya. Iya. Jadi aku tambahkan saja di sini dari kacamataku sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga. Tentunya kita bisa mengharap kepada pemerintah untuk pertanyaan yang pertama. Tadi kan sebenarnya agak mirip ya antara Mbak Firda dan juga Mas Ervin. Bagaimana upaya pemerintah menyampaikan informasi publik ke masyarakat yang wilayahnya bisa dikatakan masih terpencil atau ada di pelosok begitu. Mungkin kalau dari segi online sendiri saat ini seperti yang sebelum-sebelumnya juga sudah pernah disampaikan dalam webinar kita yang lain oleh Pak Krisantus, kita juga dari pemerintah sudah berupaya untuk menambahkan jaringan atau akses internet hingga ke beberapa titik-titik terdalam, tapi mungkin memang membutuhkan waktu ya, karena Indonesia itu luas sekali, kita punya banyak sekali wilayah-wilayah yang memang bisa dikatakan tanda kutip belum terjangkau. Harapannya semoga di tahun 2022 bisa lebih merata lagi upaya dari pemerintah untuk memperluas jaringan internet dan juga jaringan digital di seluruh wilayah di Indonesia. Tapi mungkin kalau boleh request dan semoga nanti didengarkan juga ya oleh pihak pemerintah, meskipun kita sudah memasuki era digital, tapi yang namanya penyuluhan secara langsung dari satu titik ke titik lainnya itu juga sebenarnya sangat penting, karena mungkin di sini Bapak dan Ibu bisa setuju bahwa komunikasi yang terasa saat kita bertatap muka itu berbeda. Betul. Rasanya lebih hangat dan informasi publik yang disampaikan juga bisa lebih tepat, terarah pada konsumen atau komunikan yang dituju gitu. Jadi harapannya mungkin di saat pandemi sudah berakhir nanti, karena kita juga perlahan aktivitas sudah mulai kembali bangkit, untuk penyuluhan-penyuluhan terkait informasi layanan publik di daerah-daerah terpencil bisa kembali dijalankan oleh pihak pemerintah, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menerima informasi-informasi penting yang disampaikan meskipun masih terkendala dari segi internet ataupun jaringan. Amin. Kita berdoa sama-sama ya Bapak dan Ibu, semoga bisa terrealisasi, semoga Indonesia juga perlahan bisa aktivitasnya bangkit kembali pasca COVID-19 melanda kemarin. Betul. Amin. Nah, untuk pertanyaan ketiga tadi dari Mbak Novi ya, cara mengakses informasi selain secara online, karena kalau dari pribadi atau perseorangan itu biasanya mengalami penolakan dari lembaga tertentu karena membutuhkan prosedur yang panjang memang biasanya. Nah, ini mungkin bisa dikomunikasikan dengan kita membuat sebuah organisasi, misal untuk yang paling mudah deh, untuk aspek pendidikan begitu ya, karena kan kita ketahui sebentar lagi anak-anak juga sudah mulai diberlakukan sekolah tatap muka, akan kembali menjalani sekolah seperti biasa. Mungkin para guru, wali murid bisa membentuk sebuah organisasi supaya nanti lebih enak juga saat kita menghadap ke lembaga pendidikan di Indonesia mempertanyakan tentang bagaimana kelanjutan dari sistem tatap muka dan lain sebagainya begitu. Jadi mungkin salah satu tips dari aku mungkin sebagai sesama masyarakat supaya suara kita tanda kutip bisa lebih mudah didengar. Alangkah lebih baik kalau kita bersama membentuk sebuah organisasi dulu, tidak usah ramai-ramai banget, setidaknya ada 3-4 orang yang juga punya keresahan yang sama, punya pertanyaan yang sama, agar pertanyaan tersebut bisa ditampung dan kemudian diajukan ke lembaga-lembaga yang tertuju dalam bentuk organisasi. Jadi nanti dari pihak lembaga juga lebih enak saat memberikan pemaparannya, saat menyampaikan komunikasi publiknya, karena audiensnya tidak hanya satu orang, tapi bisa langsung tepat sesuai sasaran begitu. Jadi mungkin kalau untuk bidang pendidikan boleh para wali murid dan guru membuat organisasi bersama, atau ibu rumah tangga mungkin yang mempertanyakan terkait harga minyak kok naik banget nih gitu, bisa bersama berkumpul bentuk organisasi kemudian pertanyakan kepada lembaga yang terkait. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dicoba ya tipsnya dan semoga bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Konsita dari respon kakak-kakak peserta yang 3 sebelumnya.
Mungkin kita buka ke sesi tanya jawab berikutnya gimana, Pak? Boleh, Nggak boleh, apa-apa boleh. ya? Silakan. Ini panitia kita dapat hadiah kan untuk 3 peserta terbaik penanyanya. Oke. Wah, ini dapat hadiah door prize. Nah, masing-masing berapa panitia? 100.000 rupiah. Nah, kita buka sesi tanya jawab berikutnya. Ayo kakak-kakak peserta, apalagi kebanyakan saya lihat nih mahasiswa pemuda-pemuda nih, kita harus berani menyuarakan pendapat maupun saran atau pertanyaan. Ini bagian dari komunikasi publik juga ya, Betul, Kak. seperti tadi disampaikan Pak Krisantus harus proaktif Harus ya. proaktif, betul. Menggali ini sudah ada sarananya, webinar, tinggal bagaimana kita bisa mengoptimalkan nih sarana yang sudah diberikan. Banyak nih orang-orang yang pengen ikut forum diskusi publik namun tidak terwadahi. Dengan adanya acara kali ini yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kominfo bersama DPR RI, hal-hal yang bermanfaat seperti ini dapat kita gali lebih dalam. Ayo kakak-kakak peserta, ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin saya yang nanya kali ya, apa yang jadi kesimpulan diskusi publik hari ini, dan saya minta jamin dari panitia untuk memberikan hadiah ke mereka yang bisa jawab kesimpulan apa dalam diskusi publik hari ini. Mungkin dari satu perempuan dan satu laki-laki. Coba saya lihat coba kakak-kakak diaktifkan kameranya. Saya lihat mungkin nomor 67 boleh. Kak Meti Yulianri, betul panitia? Kak Meti Yulianri. Halo Kak Meti. Halo. Baik. Halo Kak Meti, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, saya mau nanya nih, Bu Meti, terkait forum diskusi publik hari ini yang bertemakan keterbukaan informasi publik di era digital, terkait tantangan dan dinamika komunikasi publik. Dari beberapa narasumber dari 2 narasumber atau 1 keynote speech yang telah menyampaikan pemaparan pada hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari hasil pemaparan 2 narasumber dan 1 keynote speech kita pada hari ini, Bu Meti? Mungkin bisa singkat saja, 1 kalimat pun boleh. Kalau menurut saya bahwa dari hasil kita hari ini kesimpulannya bahwa sosial media inilah yang merupakan sumber dari segala informasi yang kita dapatkan, bisa kita dapatkan, biarpun kita itu jauh dari jangkauan gitu. Makanya kita harus lebih cermat dalam mengambil apa yang kita dengar dari sosial media begitu. Baik, terima kasih Ibu Meti Yuliandari yang telah memberikan kesimpulan singkatnya terkait forum diskusi publik hari ini. Nah, jangan kalah nih kakak-kakak yang laki-laki yang bisa menyampaikan kesimpulan dari diskusi publik hari ini. Coba saya lihat di layar monitor. Nomor 2, Pak Agus Supardi, bisa? Selamat siang, Pak Agus. Bisa diaktifkan audionya, Pak Agus. Halo, Pak Agus, selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, gimana nih, Pak? Sehat ya, Pak ya? Bapak dari daerah mana, kalau boleh tahu? Saya Kuburaya, Kabupaten Kuburaya.
Kabupaten Kuburaya. Pak, saya boleh bertanya nih Pak terkait kesimpulan diskusi publik hari ini nih Pak terkait tantangan dan dinamika komunikasi publik pada era digital khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, ada kesimpulan dari Bapak terkait pemaparan dua narasumber kita dan satu keynote speech kita hari ini. Silakan Pak Agus. Udah jelas kedengarannya, suaranya udah jelas. Saya sampaikan lagi, jadi saya meminta Pak Agus untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi publik kita hari ini terkait tantangan dan dinamika komunikasi publik pada era digital, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, Pak. Bagaimana Pak Agus menyikapi dari dua pemaparan keynote speaker kita hari ini? Masih kurang jelas, Pak, terdengar? Oke. Kita cari satu peserta lagi ya, panitia ya. Ini ada hadiahnya Kak? loh. Iya, ada hadiah. Atau Kak Konsita deh yang milih. Boleh. Ini Silakan, pertanyaannya mudah, mungkin kita lempar pertanyaannya Iya, dulu pertanyaan ya. boleh. Nanti Ya, yang silakan. lebih cepat, siap untuk menjawab bisa langsung berikan fitur raise hand-nya ya. Pertanyaannya mudah sekali untuk hadiah Rp100.000. Apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, di webinar kita hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh para speaker kita, salah satunya tadi oleh saya. Temanya kan keterbukaan informasi publik di era digital, tantangan dan dinamika komunikasi publik. Tapi kesimpulannya apa sih? Bagaimana bentuk dari informasi atau komunikasi publik itu sendiri? Gimana? Sudah ada yang siap? Siapa cepat dia dapat nih? Coba Ada kakak-kakak. Rp100.000 ya. Betul. Ayo diaktifkan fitur raise hand ya kakak-kakak. Hanya tinggal berikan kesimpulannya. Kesimpulan singkat saja. Singkat aja. Singkat, padat, dan jelas. Nah, Kak Ervin kayaknya udah bertanya ya. Kak Ervin tadi udah Iya. ya. Oh, yang tadi sudah bertanya tidak boleh berarti Iya. ya. Ini udah dijamin dapat Sudah hadiah ya dijamin panitia ya. dapat ya soalnya. Ada lagi? Ada lagi? 2 kalimat, 3 kalimat boleh. Boleh. Ya, betul. Atau mungkin Kak Konsita bisa pilih secara random. Oh, aku pilih secara random, tapi Iya. nanti kaget nggak yang dipilih? Nah, iya makanya ya. Gimana ini aku coba bantu kasih kisi-kisi ya. Iya. Kisi-kisinya komunikasi publik itu adalah informasi yang disampaikan secara massal, bisa lewat media elektronik, Iya. bisa lewat media cetak, contohnya koran, berita TV, bahkan berita TV yang hiburan pun juga sebenarnya sudah komunikasi publik Iya. kalau pesannya tersampaikan. Betul. Nah, yang tadi disampaikan oleh para speaker, himbauannya kepada masyarakat itu apa kesimpulannya? Apa yang harus kita lakukan supaya komunikasi publik ini bisa lebih dimaksimalkan lagi? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ada Rp100.000. Untuk berapa orang nih panitia? 1, 2? Boleh 2 lagi ya berarti? Oke, 200.000 nih, masing-masing 100. Yang tadi sudah bertanya tapi sayang sekali tidak boleh ya Betul. menjawab ya. Ini jadi rezeki anak yang soleh nih. Panitianya ternyata baik-baik semua. Nah, silakan Kak Lita Rezeki Aflina Lita. Oke, Nomor 43. silakan. Terus ada Kak Anggara Pamungkas. Tadi perempuan udah kali ya Kak? Nggak apa-apa. Yang perempuan kita dahulukan yang Kak Anggara dulu. Boleh. Setelah itu baru Kak Lita Rezeki Aflina Lita. Silakan. Silakan kepada Kesimpulannya bahwa Siapa dulu nih saya? Silakan ke Kak Anggara dulu ya. Silakan Kak Anggara. Baik, kesimpulannya dari materi yang sudah disampaikan itu, kita sebagai masyarakat itu harus selalu menyaring informasi-informasi yang kita dapat, baik dari media sosial, media cetak, dan kita harus milih informasi yang kita terima. Terima kasih. Tepuk tangan dulu nih buat Kak Anggara, luar biasa.
singkat, padat, dan jelas. Iya, Betul ya Kak langsung Konsita ya? kabur abis itu. Iya. Malu-malu. Selamat ya Mas Ya, Anggara ya. selamat kepada Kak Anggara dan kita lanjutkan ke penanya berikut. Kita Menjawab berikan berikutnya kesempatan ya. yang menjawab berikutnya Kak Lita Rezeki Aflina Lita. Pada Kak kita dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulannya bahwa dengan era digital ini pemerintah ingin memberikan kesejahteraan dan keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik Ibu, terima Betul. kasih luar biasa respon kesimpulan forum diskusi publik hari ini yang disampaikan Ibu Lita. Cukup apa bagaimana panitia? Cukup? Sudah cukup ya. Sudah cukup. Terima kasih loh yang Ya, tadi sudah memberikan betul. kesimpulan, artinya pemaparannya didengarkan, Ya, semoga betul. bisa diimplementasikan dalam kehidupan dalam sehari-hari kehidupan juga. sehari-hari. Jadi pesannya jangan lupa saring informasi dan tidak pernah berhenti untuk menggali informasi-informasi. Tuh, terima kasih kepada para peserta dan 3 yang menjawab pertanyaan dari kesimpulan forum diskusi publik hari ini. Sayang sekali kita tidak bisa melanjutkan ke sesi-sesi berikutnya karena memang keterbatasan waktu, namun kita beri kesempatan kepada Kak Konsita Caroline menyampaikan closing statement-nya pada forum diskusi publik hari ini. Kepada Kak Konsita dipersilakan. Oke, kalau aku boleh menyampaikan, ini mewakili mungkin suara dari Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang juga sudah menyampaikan bahwa di daerahnya masih belum tersentuh untuk jaringan online, untuk jaringan digital. Jangan berkecil hati karena sebenarnya informasi atau komunikasi publik itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Hanya salah satu contohnya memang secara digital. Dan dari segi kecepatan mungkin bisa dikatakan digital ini yang paling cepat untuk saat ini. Tapi jangan patah semangat karena masih ada media cetak, masih ada media organisasi juga, media pertemuan pun bisa dijadikan sarana dalam bentuk penyampaian komunikasi publik. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat merespon dan bereaksi terhadap berita tersebut. Misal kita termasuk orang-orang yang memiliki akses internet, bisa banget kita bantu untuk sebarkan informasi kepada teman-teman lainnya yang belum memiliki jaringan tersebut gitu. Nggak masalah, karena yang namanya komunikasi publik justru adalah bagaimana pesannya bisa tersampaikan secara strategis kepada halayak ramai. Jadi ini sekali lagi kita jangan hanya membebankan kepada pemerintah ya, kitanya juga harus aktif, kitanya juga harus turut mengambil peran agar informasi-informasi terkait pelayanan publik ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dan bisa bermanfaat untuk bangsa kita di masa depan. Amin. Amin, amin. Terima kasih kepada Kak Konsita yang menyampaikan closing statement-nya pada forum diskusi publik hari ini yang bertemakan keterbukaan informasi publik di era digital, bagaimana tantangan dan dinamika komunikasi publik. Dan saya mengapresiasi atas kesediaan waktu, kesempatan yang begitu luar biasa dari para narasumber dan keynote speaker yang telah menyampaikan pemaparannya pada hari ini. Pada Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota DPR RI Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 2. Berkat beliau yang bekerja sama dengan Ditjen IKP Kominfo RI, forum diskusi publik hari ini terselenggara dengan baik. Kita doakan semoga Bapak Krisantus Kurniawan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan beliau. Amin. Untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih kepada Kak Konsita Caroline yang menyempatkan waktu untuk hadir bersama saya di studio, menyampaikan pemaparan yang begitu luar biasa kepada para peserta forum diskusi publik hari ini. Kita mendoakan semoga beliau diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan beliau. Tidak lupa saya menyampaikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada para peserta, khususnya di daerah pemilihan Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI di Kalimantan Barat 2 dan umumnya di Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia. Tidak lupa juga saya mengingatkan kepada audiens dan para peserta yang tidak dapat hadir dan mengikuti jalannya webinar forum diskusi publik hari ini dapat mengikuti
di channel YouTube Ditjen IKP Kominfo dan Berkah Karya Bersaudara. Sebelum saya menyerahkan ke MC Kareska, kita berikan kesempatan kita untuk foto bersama terlebih dahulu. Oh, mohon maaf, kita akan mendengarkan satu atau dua buah lagu dari grup band akustik Kalakustik. Selamat menikmati. Cek. Udah, Bing? Oke. Bing? Yuk. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti webinar pada siang sampai sore hari ini. Izinkan kami Kalakustik membawakan satu buah lagu terakhir di acara ini sebagai lagu closing Fatwa Pujangga dari Victor Barat. Ku terima suratmu dan lalu penuh sanjung dan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan mada fatwa pujangga. Suratmu yang itu bak pusaka yang sangat bermutu, walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu setia. Tapi seribu kali sayang, kemanakah risau hati alamatkan, terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi, walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu setia. Suratmu yang itu bak pusaka yang sangat bermutu, walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, 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 seribu kali
doa restu ilahi, semoga kita tak pernah bersua sayang, pasti kelak kita akan berjumpa, pasti kelak kita akan berjumpa, pasti kelak kita akan berjumpa. Oh. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Kalakustik yang telah menyumbangkan lagu pada forum diskusi publik hari ini. Dan sebelum saya menutup sesi forum diskusi publik hari ini, saya ingin foto bersama dengan para narasumber dan para peserta. Untuk para peserta mengaktifkan kameranya dan panitia mempersiapkan untuk foto bersama. Sudah siap panitia? Siap. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, saya atas nama Muhammad Kevin Gusnadi yang selaku moderator pada forum diskusi publik hari ini menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan selama forum diskusi publik hari ini berjalan. Dan saya tutup dengan mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Terima kasih untuk Kak Muhammad Kevin Gusnadi SIPMSI yang sudah menjadi moderator kita pada acara inti webinar forum diskusi publik hari ini. Kita akan masuk ke acara berikutnya yaitu penyerahan plakat yang dimana diberikan secara simbolis oleh panitia. Penyerahan plakat pertama akan diberikan kepada keynote speech kita yaitu Bapak Hashim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik. Diberikan secara simbolis oleh panitia, yaitu kepada Kak Puji, diwakili oleh Kak Puji. Astuti. Oke, terima kasih untuk Kak Puji yang sudah hadir di studio mewakili Bapak Hashim Gautama menerima plakat yang menjadi keynote speech kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Hashim Gautama, terima kasih untuk Kak Puji. Dan penyerahan plakat berikutnya akan diberikan kepada narasumber kita yaitu Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI diwakili oleh Kak Dia. Terima kasih untuk Pak Krisantus Kurniawan SIPMSI, sehat selalu dan sukses untuk Bapak. Ya, terima kasih untuk Kak Dia. Baik, penyerahan plakat kali ini langsung diberikan kepada narasumber kita yang hadir di studio, yaitu Kak Konsita Caroline. Beliau adalah artis dan presenter TV. Diberikan oleh panitia. Ya,
Terima kasih untuk Kak Konsita Karolin yang sudah memberikan paparan dan informasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehat selalu untuk Kak Konsita dan sukses selalu untuk Kakak. Baiklah, dan penyerahan plakat berikutnya diberikan untuk moderator kita, yaitu Kak Muhammad Kevin Gusnadi SIPMSI. Diberikan oleh panitia. Langsung. Oke, terima kasih Kak Kevin yang sudah bersedia menjadi moderator kita pada acara forum diskusi publik hari ini. Sehat selalu dan sukses untuk Kak Kevin. Baiklah, penyerahan plakat telah selesai. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman para peserta untuk ayo ikutan Medsos Challenge. Caranya gampang sekali. Teman-teman tinggal upload keseruan webinar forum diskusi publik hari ini dengan caption yang semenarik mungkin. Untuk teman-teman yang captionnya menarik dan like-nya terbanyak, dialah pemenangnya. Tapi jangan lupa ya, untuk mention dan hashtag, mention dan tag ke akun medsos Twitter, Facebook, Instagram, DJIKP Kominfo dengan hashtag webinar forum diskusi publik dan hashtag FDP 23 Maret 2022. Dan pengumuman pemenangnya akan diumumkan di WA peserta H+1. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber dan peserta atas kesediaannya mengikuti webinar forum diskusi publik hari ini. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Krisantus Kurniawan SIPMSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang telah berkenan menyapa konstituennya di daerah pemilihan melalui webinar. Dan pada akhirnya kita harus tutup webinar hari ini, tapi izinkan saya menutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Cikini, membawa lauk dan sambal terasi. Selesai sudah webinar hari ini, semoga peserta terinspirasi. Jangan sembarangan membuka situs, salah klik, alangkah rugi. Terima kasih DJIKP dan Pak Krisantus. Semoga kita berjumpa lagi. Saya Reska Mahesa mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.